Baik, selamat malam kepada kita semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Boleh lambaikan Kedengaran. tangannya? Oke, terima kasih Pendeta Andi. Baik, saudara-saudara semuanya, selamat malam kepada kita semuanya. Senang rasanya dapat bertemu kepada saudara-saudara semuanya, walaupun pertemuan kita melalui Zoom, biarlah ini bukan menjadi halangan kita untuk datang kepada Tuhan, tetapi biarlah kita semakin bersemangat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baiklah saudara-saudara semuanya, tema kita pada hari ini, para teman-teman SPM bilang kepada saya temanya kalau bisa tentang gereja, ya, tentang gereja. Lalu dijelaskan fungsi gereja apa aja sih pendeta gitu. Dan untuk itulah kita akan membahas tentang gereja, ya. Dan karena gereja temanya, makanya saya mengambil judul pembelajaran kita pada malam hari ini, Preach the Kingdom of God and to heal the sick, yang artinya gereja memberitakan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, dan menyembuhkan orang sakit. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di sorga, kami datang kepadamu, kiranya Tuhan Engkau mengurapi hati dan pikiran kami. Biarlah firman yang kami dengarkan ini dapat kami pahami, dan ketika kami memahaminya Tuhan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara pribadi ya Tuhan, hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan, urapi lidah hamba itu, agar kiranya ketika hamba menyampaikan akan pekabaran, nama-Mu saja yang akan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Boleh operator membantu saya untuk slide selanjutnya? Oke, berbicara tentang gereja, menurut saudara-saudara, mana gereja yang dimaksudkan Tuhan? Apakah yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Ya, menurut saudara-saudara, mana yang dimaksud gereja? Ya, apakah bangunan yang sebelah kiri itu yang megah atau hanya sekumpulan orang? Ya, untuk itulah kita akan belajar tentang apa maksudnya gereja dan fungsinya apa itu. Ya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, boleh operator? Oke, saya lanjutkan. Apa itu gereja? Ya, gereja merupakan sebagai umat Allah. Ya, menurut Dominus Vobiscum, ya, pemahaman tentang arti dan makna gereja dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau bisa ditampilkan operator slide yang sudah saya bagikan biar saudara-saudara kita juga dapat melihat. Tentang apa itu gereja ya menurut Dominus Vobiscum. Pemahaman tentang arti dan makna gereja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Vobiscum, ya Dominus Vobiscum, gereja adalah gedung, ya, yang tadi kita lihat sebelah kiri. Gereja adalah gedung, gereja adalah rumah Allah, tempat beribadah, dan juga tempat umat-umat Kristiani pada umumnya. Ya, jadi gereja adalah gedung, ya menurut Dominus Vobiscum. Lalu yang kedua, gereja sebagai tempat ibadah. Ya. Gereja juga merupakan sebagai lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia sehari-hari dalam relasinya dengan Allah lewat ibadah-ibadah. Atau bisa juga dikatakan gereja adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat.
Atau bisa jadi gereja adalah persekutuan umat yang beribadah. Ya, itulah yang menjadi poin penting. Ya, lebih lanjut dikatakan, gereja adalah ajaran. Ya, gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Katekismus ini adalah buku yang sebagai doktrin, ya. Untuk bisa menjadi anggota gereja, si calon harus mengetahui sejumlah ajaran, doktrin, dan dogma. Menjadi anggota gereja berarti menerima sejumlah kebenaran. Ya, ini adalah gereja sebagai ajaran ataupun lembaga. Slide selanjutnya. Masih tetap menurut Dominus, gereja adalah umat pilihan. Ya, gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Tanpa menjadi anggota gereja, maka tidak akan diselamatkan masuk surga. Ya, ini adalah pemahaman tentang makna dan arti gereja dari kehidupan sehari-hari. Terus dikatakan, gereja adalah badan sosial. Gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin. Jadi ini adalah pengertian dari pendapat dari Dominus tadi mengenai makna dan arti dari gereja. Oke, sekarang pemahaman umum tentang gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis atau yang disebut igreja yang diambil dari bahasa Yunani eklesia yang berarti kumpulan, pertemuan, dan rapat. Ya. Dan lebih lanjut dikatakan gereja merupakan gambaran Allah yang menyatakan tentang mencintai dirinya dan semua orang tanpa membeda-bedakan. Gereja juga diibaratkan keluarga yang kita cintai dan juga mencintai kita. Gereja juga merupakan satu dan kesatuan di antara umat Allah. Ini adalah pemahaman umum tentang gereja. Tadi dikatakan gereja merupakan sebuah kumpulan, pertemuan. Gereja juga dikatakan gambaran Allah. Ya, gereja juga diibaratkan sebagai keluarga. Dan gereja juga merupakan satu kesatuan dari antara umat Allah. Slide selanjutnya. Kapan gereja itu ada? Ya, di dalam perjanjian lama, kata gereja tentu tidak ada. Karena istilah dari gereja ini ya muncul di perjanjian baru. Ya, jadi kata gereja muncul di perjanjian baru. Namun di Alkitab perjanjian lama berbahasa Yunani atau disebut Septuaginta, kata ekinonia ataupun eklesia memiliki padanan kata yang memiliki kesamaan makna yaitu kahal yang berarti kumpulan orang. Ya, kahal biasanya digunakan di perjanjian lama manakala bangsa Israel berkumpul untuk mendengarkan firman, mengadakan persidangan, bahkan mengadakan pemberontakan. Ya, jadi ternyata kata gereja itu sudah ada sejak perjanjian lama. Ya, yang artinya kumpulan-kumpulan beberapa orang untuk mendengarkan apa? Firman. Itulah yang terjadi di zaman bangsa Israel. Ya, bangsa Israel berkumpul untuk mendengarkan firman. Slide selanjutnya. Istilah eklesia maupun kahal memiliki makna yang sama, yakni berbicara tentang berkumpulnya orang-orang. Maka dari situ, istilah ini berkembang menjadi sebutan gereja. Dengan kata lain, orang-orang yang berkumpul itu dinamakan gereja. Jadi dari sini kita sudah paham ya bahwa orang-orang yang berkumpul itu menurut istilah kahal dan juga eklesia adalah dinamakan gereja, ya, bukan sebagai apa? Sebuah gedung, ya. Jadi eklesia dan kahal gereja itu adalah tempat orang-orang berkumpul. Oke,
Siapa penemu ataupun pendiri dari gereja tersebut? Ya. Slide selanjutnya, Yesus sebagai kepala gereja ataupun pendiri gereja. Ya. Yesus merupakan pendiri gereja dan selama di dunia ini Yesus memberikan contoh kepada kita semua. Ya, memberikan contoh kepada orang-orang yang mengikut Dia. Ya. Di antaranya mengabarkan tentang kerajaan Allah. Mengabarkan atau menceritakan tentang kasih Allah. Menceritakan tentang kehidupan yang kekal. Jadi inilah yang dilakukan Yesus sebagai pendiri gereja. Ya, mengabarkan tentang kerajaan Allah, kasih Allah dan hidup kekal. Itu bisa kita lihat dalam Matius 5 ayat Matius 5 sampai 7, Lukas 10 ayat 25, Lukas 8 ayat 1. Ya. Lalu yang kedua, Yesus juga memberikan contoh bagaimana memberikan pengampunan. Ya, tidak dendam dan tidak benci. Ya. Yesus tidak pernah benci kepada orang yang menyakiti Dia. Yesus tidak pernah dendam kepada orang-orang yang berbuat salah kepada Dia. Justru Yesus melakukan apa? Pengampunan. Bisa kita lihat dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 50. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Yesus. Lalu yang berikutnya, yang Yesus lakukan, merangkul dan bergaul bersama orang yang dianggap tidak berguna oleh masyarakat. Ya, kita ketahui bagaimana Yesus, salah satu contohnya, Yesus mau datang ke rumah Matius untuk makan. Ya, Matius adalah pemungut cukai, yang dimana orang-orang menganggap dia itu tidak berguna, tidak layak. Tapi Yesus mau datang, merangkul, dan bahkan mau bergaul bersama orang-orang yang dianggap tidak berguna. Itu adalah contoh yang diberikan Yesus. Lalu yang kedua, lalu yang berikutnya, mengadakan mujizat-mujizat. Yesus selama kehidupannya di dunia ini, dia banyak sekali melakukan mujizat-mujizat. Ya. Banyak hal yang telah dilakukannya yang pasti tentu kita sudah ketahui. Ya. Dan Yesus juga selama dia di dunia memberikan contoh mengusir roh jahat. Lalu yang terakhir, Yesus memberikan contoh menyembuhkan orang sakit. Ini adalah fungsi dari gereja tersebut. Ya. Makanya judul kita tadi adalah Preach the Kingdom of God and to heal the sick. Gereja itu memberitakan tentang kerajaan Allah dan gereja juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya. Dan Yesus sebagai pendirinya, foundernya, memberikan contoh kepada kita sebagai anggota gereja. Ya. Dan slide selanjutnya. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai anggota gereja? Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, di situ di slide seharusnya bersedia untuk diajar. Ya. Sebagai anggota gereja, kita harus bersedia untuk diajar. Ya. Banyak orang ya, tidak mau diajarkan apapun. Mereka menganggap spiritualnya itu sudah cukup. Padahal spiritual mereka, kerohanian mereka itu masih dangkal. Dan tidak pernah mau maju ke pengetahuan yang lebih besar tentang Allah. Jadi sebagai, ya sekali lagi saya tekankan, sebagai anggota gereja, ya kita harus bersedia untuk diajar. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, ya. Sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, murid-muridnya tidak hanya stuck sampai di situ. Mereka terus belajar dan bertumbuh dalam kasih karunia. Bisa kita baca dalam Ibrani 5 ayat 12. Boleh dibantu saya membacakan Ibrani 5 ayat 12. Apa yang Tuhan katakan di situ? Di sini dikatakan,
Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini adalah nasihat kepada kita. Kita jangan hanya cukup pengetahuan kita tentang kerohanian di situ saja. Kita harus apa? Selalu bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh tentang kasih karunia itu. Ya. Lalu berikutnya, bersedia, jujur, dan terbuka. Inilah yang harus dilakukan oleh anggota gereja. Harus bersedia, jujur, dan terbuka. Ya. Terbuka maksudnya adalah ceritakan tentang kelemahan-kelemahan kita. Ceritakan tentang kebutuhan-kebutuhan kita kepada orang-orang sekitar kita. Agar apa? Agar orang-orang juga mengetahui apa yang kita butuhkan. Seringkali kita gengsi untuk mengatakan tentang kelemahan kita. Ya. Kita pura-pura mampu, kalau kita nggak mampu. Kita harus apa? Terbuka. Harus apa? Harus jujur tentang pribadi kita. Ya, jangan sampai kita juga ketika orang lain melihat kita butuh pertolongan, karena kita gengsi untuk mengatakan butuh pertolongan, nggak jadi kita ditolong. Ya. Lalu berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh anggota gereja? Yaitu bersedia untuk digunakan. Ya, sebagai anggota gereja kita harus bersedia digunakan. Ya. Paulus menggunakan ilustrasi tentang anatomi tubuh manusia yang menggambarkan pentingnya keanggotaan gereja kita. Ya, dan Paulus memberikan poin penting kepada kita. Ya, poin penting yang sangat dianjurkan kepada kita, ya. Terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 26, di mana Paulus menyarankan kita itu harus selalu bersatu, karena kita adalah anatomi tubuh. Kita ini apa? Satu tubuh, ya. Makanya kita bersedia untuk digunakan. Kalau hanya tangan saja kita gunakan, ya, kaki nggak kita gunakan, bagaimana kita hidup? Ya. Bagaimana kita tangan saja, tapi kita tidak mengunyah makanan? Jadi kita semua harus bersedia untuk digunakan. Ya. Lalu dilanjutkan dalam jangan hanya datang kebaktian dan duduk saja. Terlibatlah dalam kehidupan gereja dan berusahalah untuk menjadi anggota yang berguna. Jangan kita hanya saat ini dalam gereja kita hanya duduk saja. Jangan. Kita harus terlibat, ya. Terlibat dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi anggota yang berguna. Jangan datang ke gereja duduk diam pulang. Ya. Kita harus cari cara bagaimana kita bisa melayani dalam gereja. Bahkan mencari cara bagaimana kita bisa melayani sesama anggota gereja kita. Sama kita. Jangan kita hanya diam duduk saja. Lalu, yang dilakukan lagi sebagai anggota gereja, menjadi orang yang menyenangkan. Tentu kita semuanya, ya, saya yakin dan percaya kita mau disenangi orang, benar atau tidak, ya. Tapi bagaimana caranya agar kita disenangi orang? Ya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Ya, kita dipanggil untuk saling mengasihi dan saling memberi dan menerima kasih itu. Artinya apa? Kita sudah diberkati Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberkati orang lain. Artinya apa? Ketika kita sudah diberikan Tuhan, ya, berkatnya, kita harus memberikan orang lain, menolong orang lain. Ya, jangan mau kita hanya simpan untuk diri kita sendiri. Kita harus berguna bagi orang lain, ya, agar orang lain bisa senang kepada kita. Ya, saya yakin dan percaya kita mau disenangi oleh orang lain. Nggak ada yang mau kita dijauhi orang. Benar atau tidak? Ya. Lalu berikutnya, jadilah terlihat dan terlibat.
Di sini saya mau bertanya, ya, sudah apakah dalam ibadah kita itu, di dalam gereja kita, orang-orangnya sudah penuh? Apakah orang-orang yang di dalam gereja itu, di dalam perkumpulan itu juga lama-kelamaan makin sedikit? Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita sebagai orang yang sering datang ke gereja, harus bisa mengajak ataupun terlibat untuk mengajak saudara-saudara kita yang jarang ataupun yang jarang tidak hadir di dalam ibadah kita ini. Ya, sama seperti dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Jadi inilah tugas kita. Kita harus mengajak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita untuk lebih rajin lagi datang di pertemuan-pertemuan ibadah. Kita juga yang rajin datang pertemuan ibadah, jangan sampai kita apa? Menjauhkan diri juga dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Lebih lanjut lagi dikatakan, ya. Bagaimana mungkin, ya, saya Andreas Ortega Sinaga mengajak orang lain datang ke gereja, datang pertemuan ibadah kalau saya sendiri jarang datang ke pertemuan ibadah? Bagaimana mungkin saya bisa mencintai orang lain kalau saya sendiri tidak pernah hadir dalam pertemuan ibadah? Bagaimana mungkin saya bisa melayani orang lain kalau saya sendiri juga jarang datang pertemuan ibadah? Ya. Intinya sangat jelas. Kita sebagai anggota gereja harus terlibat karena Tuhan sudah memanggil saya dan saudara untuk keluar dari bayang-bayang, dari kegelapan. Dan untuk itulah kita juga diharapkan Tuhan terlibat dalam hubungan, maksudnya terlibat dalam mengajak, menjangkau orang-orang yang sudah tidak aktif lagi datang ke pertemuan ibadah kita. Ya. Dan berikutnya, sebagai anggota gereja, kita harus mau mengoreksi dan kritis. Ya. Kita diperlukan, ya, penting bagi kita, ya, sebagai anggota gereja itu kritis, bersikap kritis. Tapi kritisnya itu jangan seperti ini, karena di dalam pertemuan ibadah, contoh di dalam gereja, cat gerejanya itu harus warna merah, harus ada bunga-bunga pernak-perniknya, harus cantik seperti ini. Tidak, bukan itu yang dimaksud kritis. Kritis yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa menasihati orang lain kalau sudah melakukan kesalahan. Ya. Sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk mengoreksi jika itu berhubungan dengan dosa. Ya, ingat ya saudara-saudara, sebagai anggota gereja kita dipanggil untuk mengkoreksi jika itu berhubungan dengan dosa. Kalau sudah berhubungan dengan dosa, dengan kesalahan, jangan pernah kita biarin. Jangan pernah kita biarkan seperti itu. Ada saudara kita yang sudah jauh daripada Tuhan, kita biarin. Rangkul mereka. Ajak mereka untuk apa? Ke gereja. Jangan, agar mereka juga jangan terlalu jauh main-mainnya, perjalanannya. Ya. Dan di sini juga diberitahukan kepada kita, kita harus mengoreksi dan menegur para anggota. Tetapi harus dalam suasana saling mengasihi dan bertanggung jawab di antara mereka. Ya. Tidak mempermalukan atau bertindak sebagai hakim kepada orang yang berbuat dosa. Saudara-saudara, seringkali di dalam gereja ketika ada orang yang melakukan kesalahan, langsung diumbar-umbarkan di dalam gereja. Tidak, jangan seperti itu. Kita harus
Ya, kita harus menegurnya itu dalam suasana saling mengasihi. Dan jangan pernah kita mempermalukan orang tersebut. Saya secara pribadi kalau saya melakukan kesalahan, kalau misalnya saya dipermalukan di depan umum bagaimana? Apakah saya langsung semangat datang ke tempat ibadah atau apakah saya senang kepada orang tersebut? Tentu tidak. Makanya itu kepada kita harus menegur itu dengan saling mengasihi, ya, dengan lemah lembut. Dan berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh anggota gereja? Mau mengampuni, ya, mau mengampuni. Saudara-saudara, seringkali kita ya sebagai manusia, kita cepat berharap Tuhan mau mengampuni kita kalau kita melakukan kesalahan. Benar atau tidak? Ya, doa kita, Tuhan ampunilah kami, ampunilah aku dari segala kesalahanku. Tapi saya secara pribadi kalau tidak mau mengampuni orang lain, bagaimana Tuhan mau mengampuni saya? Ya. Makanya Yesus mengajari kita dalam contoh doa, ya, mengampuni hutang kita seperti kita telah mengampuni orang yang berhutang kepada kita. Itu bisa kita lihat dalam Matius 6 ayat 12. Ya. Paulus menginstruksikan gereja di Kolose untuk secara konsisten saling mengampuni. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, demikian juga kamu harus mengampuni. Kolose 3 ayat 13. Ini adalah cara kita untuk apa? Mengampuni. Dan Paulus juga menulis kepada gereja di Efesus dan berkata, berbaik hatilah satu sama lain, berhati lembut, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Ya. Lalu yang berikutnya, mau berkorban. Kita sebagai anggota gereja harus mau berkorban. Ya, Yesus juga sudah memberikan contoh kepada kita semuanya bahwa Yesus mau berkorban, Yesus mau mati untuk menyelamatkan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. John Piper, ya, John Piper telah dengan tepat mengatakan, Allah memberi saya kesempatan untuk tidak meningkatkan standar hidup saya, untuk meningkatkan standar saya untuk memberi. Jadi John Piper hanya mau meningkatkan standar dia untuk memberi. Ini adalah cara dia untuk mau berkorban kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, sebagai anggota gereja mau terlibat dalam misi, ya. Setiap gereja harus memiliki tujuan pergi dan mengutus. Artinya apa? Mari kabarkan pekabaran Tuhan itu. Ya. Tadi fungsi gereja adalah untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyelamatkan orang-orang sakit. Dan untuk itulah kita harus mau terlibat dalam misi itu. Kita adalah anggota gereja, ya. Kita adalah anggota gereja. Jadi mari kita mau untuk mengabarkan akan keselamatan Tuhan itu, kekerajaan Tuhan itu, ya. Bantuan kemanusiaan hendaknya tidak mengambil prioritas di atas pelayanan Injil sebelum kita menggali sumur dan melakukan pelayanan itu. Kita harus berurusan dengan hati dan membagikan kabar baik yang mengubah hidup Yesus Kristus. Ini adalah gambaran yang harus kita lakukan sebagai anggota gereja. Ya. Slide selanjutnya. Ini adalah slide selanjutnya. Ya. Ini adalah sedikit kesaksian juga bagaimana para teman-teman TSP sebagai anggota gereja, ya, sebagai anggota gereja mau berbagi, mau saling berkumpul, memberitakan pekabaran Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Slide selanjutnya. Selain membagikan kepada orang lain, juga mau bergaul kepada orang-orang yang kurang mampu, ya. Dan juga mari kita mau bergaul kepada orang-orang yang sakit, karena orang-orang sakit membutuhkan semangat dari kita.
Ketika kita sudah melakukan semua apa yang diajarkan kepada kita. Ya, slide selanjutnya. Tentu orang tersebut, orang yang melihat kita sebagai anggota gereja, mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi, biarlah kita sebagai anggota gereja, ya, bisa melakukan hal ini. Sebelum saya menutup, mungkin saya serahkan kepada operator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan pelajaran kita di malam hari ini. Secara khusus peran-peran gereja dalam kehidupan umat-umat Tuhan, terlebih-lebih kepada mereka yang masih belum mengenal yang namanya kebenaran Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan seperti tadi di kolom pertanyaan, kolom chat, saya dapat satu. Ya. Jadi di waktu ini kita akan mendengarkan jawaban dari Pendeta Ortega. Pertanyaan pertama adalah perihal tentang menyenangkan, statement menyenangkan. Menyenangkan siapa? Kepada siapa maksudnya ini? Apakah ini menyenangkan hati sesama atau menyenangkan hati Tuhan? Ya, inilah pertanyaannya. Menyenangkan siapa sebenarnya ini? Oke. Silahkan, Pendeta. Oke, terima kasih. Tadi saya jelaskan bahwa menjadi orang yang menyenangkan, ya. Dan saat kita sudah diberkati Tuhan dan kita mau memberkati Tuhan, tentu ya bukan hanya kepada Tuhan kita senangkan hati Tuhan, tapi kepada siapa? Orang-orang yang apa? Yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, ya orang-orang yang kita bantu. Jadi gitu. Jadi ketika kita membantu orang lain, contoh nih kita membagi sembako, ya kan? Membagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, bagaimana perasaan orang tersebut? Apakah muka mereka merengut seperti ini? Apakah wajah mereka kecewa ketika dibagikan sembako, diberikan sembako? Tentu tidak, ya. Jadi menjadi pertanyaannya, menyenangkan itu bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga menyenangkan siapa? Orang lain. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Jawaban yang luar biasa. Betul itu ya. Menyenangkan hati Tuhan tidak cukup, ya. Tetapi semua yang kita lakukan itu adalah kita harus juga bisa menyenangkan hati sesama. Itulah fungsi gereja. Ya. Fungsi gereja itu bisa memberi kebahagiaan kepada siapapun yang datang. Memberi ketenangan, memberi kenyamanan, membuat mereka sampai tersenyum. Seperti itu. Itulah fungsi gereja itu. Dan di sini juga ada pertanyaan lagi, Pendeta. Perihal tentang gereja. Karena tadi memang dikatakan bahwa gereja itu bukanlah hanya sekedar gedung. Ya. Tetapi gereja adalah perkumpulan umat-umat Tuhan. Kalau begitu, apakah dosa kalau tidak pergi ke gereja? Karena gereja yang sesungguhnya kan bukan gedung, tetapi sebuah kumpulan rohani. Bagaimana, Pendeta? Oke. Gereja, ya kalau tadi menurut oleh Dominus Vobiscum, gereja itu adalah gedung. Ya. Tapi di situ yang saya tekankan, gereja itu bukan gedungnya yang kita ini kan, tetapi adalah perkumpulannya. Ketika kita berkumpul, ya, sekarang gini, kalau di perkampungan, apakah mereka ada gereja? Tentu tidak. Di pedalaman, apakah mereka ada gereja? Tidak.
Mereka kadang bertemu di mana? Di rumah-rumah. Lalu kita sebagai orang yang beribadah hari Sabat, kenapa pendeta? Apakah saya boleh nggak boleh boleh nggak datang ke gereja hari Sabat? Saudara-saudaraku sekalian, ya, kita sudah diberkati Tuhan, ya, kita sudah diberkati. Ketika kita diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam gereja? Kita harus apa? Membagikan berkat itu, ya. Jadi yang dimasukkan gereja itu bukan sebuah gedungnya, ya. Saya tekankan lagi, bukan sebagai gedungnya, tapi bagaimana kita bisa menjadi apa? Berkat bagi orang lain, ya. Datang ke gereja itu sebagai bentuk kita, sebagai bentuk sukacita kita karena kita sudah diberkati Tuhan. Makanya kita datang apa? Ke sebuah perkumpulan itu. Perkumpulan kita ya kebetulan di gereja, di gedung, ya kan? Ya, ada juga gereja di hotel-hotel. Benar nggak? Ada juga di rumah-rumah. Gereja itu hanya sebuah gedung. Tapi bagaimana kita menjadi berkat, membagikan berkat ketika kita sudah berkat, ya. Datang ke perkumpulan itu bukan hanya sebagai memberi berkat, orang yang membutuhkan juga berkat juga datang ke tempat itu. Dan untuk itulah kita yang sudah diberkati Tuhan, ya, mari kita bagikan berkat itu kepada orang yang membutuhkan berkat. Jadi itu saja pendeta yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta atas jawabannya. Ya, betul ya, gereja sesungguhnya itu bukanlah sebuah gedung, tetapi bentuk perkumpulan orang-orang atau umat-umat Tuhan, orang-orang percaya. Baik, di jawaban dari pertanyaan ini, saya akan... Tukang nasi goreng di mana, Dek? Oke, mungkin ada yang ini belum unmute. Ibu Bona, di unmute. Oke, terima kasih. Dari pertanyaan ini, saya akan lemparkan kepada audiens, kepada teman-teman semua yang hadir, supaya Bible study kita ini hidup ya. Saya akan berikan kepada 1 atau 2 orang. Saya akan kasih kesempatan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang tadi, yaitu saya ulang pertanyaannya, apakah dosa apabila saya tidak ke gereja? Karena gereja yang sesungguhnya kan bukan gedung, tetapi perkumpulan orang-orang percaya. Oke, saya serahkan kepada Ibu Juskolopita. Kami serahkan. Oke Bu, silakan Bu. Di mute dulu Bu, di unmute. Oke. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom Bu. Apakah terdengar suara kami? Kedengaran Bu. Kalau menurut kami, apakah berdosa tidak datang ke gereja? Memang bukan gerejanya yang kita datangi, tapi kita bersatunya, kita datang bersama-sama di satu tempat. Tidak perlu harus di gereja. Kami pun hanya datang ke rumah seseorang, gak datang ke rumah anggota, kita kumpul bersama. Itulah kita harus beribadah di situ. Karena beribadah hari Sabat bukan hanya sekedar apa, tapi menghargai, menghormati, memperingati bahwa Tuhan Yesus dalam penciptaan itu. Jadi kalau dikatakan apakah dosa kita kalau tidak datang ke gereja? Memang dikatakan tadi sama Pendeta Ortega, jangan kita meninggalkan perkumpulan-perkumpulan. Kalau kita sudah bisa datang di satu rumah, di suatu tempat. Itu Bona. Mati suara aja itu beli ada botol. Ya, boleh lanjut? Boleh, Kalau boleh. kita sudah mampu datang berkumpul bersama sesama jemaat kita di satu tempat, apakah tidak memungkinkan kita lebih suka lagi kalau datang di satu berkumpul atau yang namanya gereja? Datang di gereja tapi ke pasar atau ada. Nah, kecuali kita tidak datang ke gereja karena jauh, mungkin ya, atau yang lebih tidak baik lagi, berdosa kita tidak datang di perkumpulan hari Sabat kalau kita ke pasar.
Nah, jadi saya rasa kalau tidak datang ke gerejanya, bentuk bangunan gereja ya, itu mungkin kita tidak memaksakan kehendak, tetapi Tuhan katakan di Bible, katakan tadi, jangan meninggalkan perkumpulan. Tapi lebih baik lagi andai kita bersama-sama di dalam sebuah gereja, rumah Tuhan. Yang kita istilahkan sekarang adalah rumah Tuhan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Saat ini juga, karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, 10 menit lagi, satu lagi pertanyaan sebelum Pendeta Ortega memberikan kesimpulan kepada kita. Boleh? Satu pertanyaan? Oke, ada. Pendeta Joko, silakan. Halo? Silahkan Halo. Pendeta Surya. Ya. Baik, selamat malam semuanya. Saya tertarik mengenai hal yang tadi saya tanyakan mengenai menyenangkan sebagai anggota gereja. Ada satu peristiwa ketika salah satu ibu pendeta memberikan seminar tentang bagaimana cara berpakaian seorang ibu pendeta. Dia memberikan seminar, bahan seminar mengatakan bahwa pakaian seorang ibu pendeta yang menyenangkan menyenangkan bagi anggota jemaat adalah pakaian yang panjang, yang pakai blazer, yang pakaian polos dan lain sebagainya. Nah, satu kali salah satu dari peserta yang para ibu-ibu pendeta ini mengatakan apa yang disampaikan oleh ibu pendeta yang membawakan seminar kepada suaminya. Kemudian dikatakan, "Wah, kata ibu pendeta yang menyampaikan seminar ini bahwa pakaian seorang ibu pendeta yang menyenangkan jemaat adalah pakaian yang panjang, yang pakai blazer, yang pakai polos, dan lain-lain." Lalu suaminya mengatakan apa? "Ma, itu menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan saya sebagai suami kamu." Nah, kita perlu memahami salah satu hal yang statement yang tadi, menyenangkan orang lain ini, terkadang kita salah memahaminya dengan benar. Kadang-kadang kita mengambil kesempatan menyenangkan orang lain untuk meminta atau mempunyai satu tujuan. Misal, kita membagi-bagikan sembako seperti yang diberikan sebagai contoh. Kita menyenangkan orang lain, tujuannya apa? Motifnya apa? Menyenangkan orang lain ini pasti ada motif. Nah, motif inilah yang perlu kita selidiki. Karena menyenangkan itu bukan kata kerja. Bukan kata sifat, tapi menyenangkan itu kata kerja, aktivitasnya. Tapi yang menjadi sifatnya adalah motifnya. Motifnya untuk siapa? Kadang-kadang kita menyenangkan orang lain, memang kita punya tujuan mencari jiwa, supaya ada target untuk mencapai satu tujuan, supaya misalnya kita membuka suatu perkumpulan, kita berikan sembako dulu, jadi memang itu nggak salah, tapi menyenangkan ini konsepnya jangan sampai salah dimulai dengan motif. Motifnya itu harus agape, jangan phileo duluan gitu loh. Itu yang ingin saya tekankan, bukan masalah menyenangkan Tuhan atau menyenangkan siapa, tapi motifnya itu yang mendasarinya itulah yang harus dipahami lebih dahulu. Seorang tenaga penginjil sukarela pelayan masyarakat, tenaga sukarela pelayan masyarakat harus mengambil motif Allah. To preach the kingdom of God. Itulah motifnya. Bukan to seek people, bukan mencari jiwa gitu loh. Jadi selama ini saya berpikir bahwa salah satu pemahaman yang salah ini menggerogoti pikiran umat-umat Tuhan sebagai anggota gereja bahwa tujuan memberikan sembako untuk mencari jiwa. Motifnya salah. Nah, ini yang harus dipahami umat-umat Tuhan, bahwa motif yang harus dipahami adalah to preach the kingdom of God, bukan mencari tujuan purpose duniawinya gitu loh. Tanpa kita pun, tanpa sembako kita pun, tanpa kata-kata mulut kita pun, batu bisa bicara. Motifnya batu itu lebih tulus daripada kita. Batu itu nggak punya motif, tapi kita punya motif. Motif kita terkadang jahat, terkadang tidak mulia. Karena apa? Karena dasar motif kita untuk melakukan menyenangkan orang lain ini terkadang salah gitu. Nah, itulah yang harus kita pahami mengenai hal yang menyenangkan orang lain ini.
kita harus pahami dengan betul. Saya menyenangkan siapa, motifnya saya ini apa? Menyenangkan dia. Saya menyenangkan teman saya, motifnya apa? Apakah untuk memuliakan nama Tuhan, saya senangkan dia, saya berikan segala sesuatu yang dia mau, apapun yang dia katakan saya turuti, dia suruh saya begini saya ikutin. Nah, itu yang perlu kita pahami mengenai apa? Mengenai yang menyenangkan itu. Kalau untuk yang gereja, tadi saya coba cari referensi mengenai dalam buku Maranatha, mengenai gereja, saat-saat seperti inilah, pandemi-pandemi seperti inilah, ini adalah masa-masa penampian di mana masa kesukaran itu menjadi pemisah. Mana orang-orang yang setia betul-betul untuk datang berkumpul bersama, masuk di dalam satu perkumpulan untuk mencari nama Tuhan. Di mana dua orang berkumpul dalam namaku, itulah yang menjadi gereja. Jadi kalau kita berkumpul di rumah, bukan gereja namanya, saudaraku. Itu namanya perkumpulan mesbah. Mesbah rumah, mesbah keluarga, bukan gereja. Kalau gereja itu, berkumpullah dengan orang-orang yang bukan satu rumahmu. Kalau engkau berkumpul dengan satu atau dua, tiga orang satu rumah yang beda rumahmu, itulah namanya gereja. Dan Tuhan akan mau hadir di sana. Karena gereja itu akan menjadi alat penindasan yang dibuat oleh siapa? Dibuat oleh setan untuk memisahkan kita. Bagi orang-orang yang masih mau bertahan dikatakan, mereka akan mencari Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan, aku mengucap syukur ketika ada orang yang mengatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan Habakuk 2:20 mengatakan, Tuhan berdiam di dalam baitnya yang kudus. Itu kira-kira. Baik. Oke, terima kasih Bang ya atas tambahannya. Ya, itu sangat bagus bagi kita, motivasi kita. Tentu sudah dijelaskan dari materi-materi kita tadi bahwa motivasi semua yang kita lakukan di dalam mengasihi sesama itu adalah motivasi utama, yaitu demi kemuliaan Tuhan. Bukan motivasi pribadi-pribadi, tetapi semua adalah hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan terima kasih juga untuk penjelasannya tentang gereja. Ya, semoga kita pribadi masing-masing boleh menjadi gereja yang bisa memberkati orang. Siapapun yang hadir di tempat kita beribadah, tempat kita gereja gedung, atau di perkumpulan kita pun, mereka harus bisa merasakan kedamaian, ketenangan, keramah tamahan yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, kita sebagai umat Tuhan telah melakukan tugas-tugas kita yang sesungguhnya. Baik saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena waktu ini hampir selesai, maka saya serahkan kembali kepada pembicara kita, Pendeta Ortega, untuk memberi kesimpulan pada pelajaran kita ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga masukan dari Pendeta Surya. Jadi itulah yang sudah kita dengarkan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan sebagai kesimpulannya, di sini gereja ya tidak diartikan hanya sebagai gedung. Ya, gereja tidak hanya diartikan sebagai gedung atau bangunan yang megah, tetapi merupakan perkumpulan orang-orang percaya. Saya dan saudara merupakan gereja. Ya, sebagaimana fungsi gereja, yaitu marilah kita bersatu hati untuk menjalankan tugas yang sudah dilakukan ataupun menjalankan contoh yang sudah Yesus lakukan sebagai pendiri kita, pendiri gereja kita. Jadi biarlah materi ini dapat membawa kita lebih semangat lagi kepada Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan oleh Pendeta Ortega pada malam hari ini. Semoga semua saudara-saudara yang telah hadir boleh terberkati melalui pelajaran ini. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk menutup acara kita ini,
kita akan bernyanyi lagu tutup yang akan dipimpin oleh operator. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Itulah tempat terindah, ku mau tetap serta Dia. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang kasih-Nya yang tak terduga, rahmat-Nya tak terhilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Di sana ku buangkan dosa dan mendapatkan rahmat. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekat di kaki-Mu Tuhan, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan kasih, segarkanlah jiwaku. Beri padaku rahmat Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku bersaksi, Engkau penebusku. Pendeta Ortega, boleh doa tutup? Unmute dulu Ortega, unmute dulu Ortega. Unmute dulu ya. Belum. Unmute dulu, unmute ya. Oke, mohon maaf. Baik, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, untuk segala berkat dan kemurahan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hingga pada malam hari ini. Bapa, kami sangat bersuka cita atas cinta kasih-Mu. Kami dapat dipertemukan melalui aplikasi Zoom ini untuk mendengarkan akan sabda-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan ini dapat kami pahami dan dapat kami mengerti, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah kami semua yang telah mengikuti acara ini Tuhan. Berkati dalam segala pergumulan kami. Berilah Tuhan segala berkat-berkat dari surga, baik itu dalam kesehatan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, apa saja yang kami lakukan ya Tuhan, kiranya Engkau berkati. Berikan ya Tuhan rezeki dari surga. Biarlah kami dapat melakukan segala kehidupan kami ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk para tamu-tamu kami. Biarlah berkat dari surga Engkau limpahkan kepada mereka. Dan begitu juga kami ya Tuhan.
biarlah kami semakin bersemangat para TSPM untuk melayani dimanapun kami berada. Dan juga secara khusus Pendeta Melvin Malawi Tuhan, yang telah Engkau percayakan untuk melayani, memimpin di lembaga Tuhan, Gereja Conference Jakarta. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan dari surga, agar kiranya Tuhan dapat membawa ataupun melayani dengan penuh sukacita. Malam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hendak menjadi atas doa kami, di dalam nama Yesus yang sudah menghapus dosa kami. Amin.